Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Muhtarombah, apa kabar semuanya? Semoga sahabat channel Muhtarombah selalu diberikan kesehatan dan kemakmuran dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat channel Muhtarombah, kali ini channel Muhtarombah akan kasih report ke sahabat-sahabat tentang kegiatan Mbah Tarom. Sahabat channel Muhtarombah, kegiatan tanam padi varietas beras merah dan beras nutrisi hari ini dilakukan di Desa Kebonagung Balerejo, dilakukan di hamparan sejumlah 10 hektar. Adapun program tanam ini yaitu berupa program bantuan mulai sebelum masa tanam sampai dengan pasca tanam. Berbahagialah menjadi petani karena sudah Perlu sahabat-sahabat ketahui bahwa Mbah Tarom meskipun sekarang berada di DPR RI, namun perhatian Mbah Tarom terhadap sektor pertanian di Kabupaten Madiun tidak kendor. Seperti yang disampaikan beberapa waktu lalu, untuk tahun 2020 saja hampir senilai 40 miliar program aspirasi Mbah Tarom yang dibawa di wilayah Kabupaten Madiun. Salah satunya hari ini adalah program tanam padi varietas beras merah dan varietas beras nutrisi. IP4 Pak. Iya Pak, IP4 itu kan harus ada media pembenihan ya. Betul. Jadi di waktu kita panen langsung garap langsung tanam lagi. IP4. Nah, untuk saat ini Jadi setahun bisa panen ping papat. Nah, sekarang ini kan 3 itu goro-goronya waktunya entek tinggi di pembenihan. Pembenihan 20 hari sendiri. petani eman gitu. Burung tuwek dipek eman. Tapi dengan rata-rata loh pembenihan kering, akhirnya aman-aman saja. Tidak pengaruh untuk itu. Harapan dari Mbah Tarom atas program tanam padi varietas beras merah dan beras nutrisi ini adalah setidaknya mampu memberikan andil kepada warga masyarakat atas maraknya penyakit diabetes yang disebabkan oleh tingginya kadar glukosa pada beras non beras merah. Tapi dia jam 8. Program yang kita bawa di Kebon Agung ini adalah program pengembangan beras merah. Nah, beras merah ini mengapa sekarang ini kita demplotkan di sini? Karena memang butuh hamparan sekian hektar dan yang layak di sini. Kemudian kelembagaan kelompoknya berjalan. Kemudian PPL-nya ya jalan. Kemudian sebenarnya varietas ini kan macam-macam ya. Tapi memang kita khususnya yang beras merah ini untuk mengantisipasi. Karena orang Indonesia ini menunjukkan kemakmurannya itu kan banyak yang obesitas, berujung diabetes. Maka ini harus dicarikan solusi bagaimana tidak terjadi obesitas, kemudian kecenderungan diabetes itu semakin meningkat dan faktor lain yang terpengaruh dari pola makan ini kan luar biasa. Jadi ada 11 manfaat beras merah ini untuk antisipasi dari berbagai penyakit yang ada di manusia ini. Maka nutrisi, Mbak. Kalau nutrisinya bagus, ini multi nutrisi ya. Kalau beras putih itu kan kecenderungan gulanya tinggi, glukosanya itu tinggi lah. Kalau beras merah ini sangat rendah. Makanya ini merupakan solusi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang kena diabetes, kemudian LDL-nya yang kurang bagus, kolesterol jahatnya, kemudian untuk menurunkan berat badan. Seperti saya ini sebenarnya kan sudah klasifikasi obesitas, ini harus makan beras merah. Tapi saya sementara ini juga sudah berupaya makan beras merah. Kalau tidak beras merah ya jagung, karena memang sekolahnya jagung rebus itu untuk mengurangi. Sekarang
poso ini saja dari 79 kilo saya sudah turun tinggal 70 saat ini. Ada penurunan 9 kilo. Kalau konsumsi beras merah sendiri di wilayah sini seperti apa? Persentasenya masih rendah karena memang kalau dilihat dari sisi rasa ya, memang beras merah ini sepo lah, orang Jawa bilang sepo. Jadi hambar begitu. Jadi kurang diminati ya? Jadi kurang diminati. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari sisi manfaat, ini manfaat dari sisi kesehatan luar biasa. Makanya ini kita dorong. Kemudian dari sisi kebijakan juga kita mendorong kepada Menterian Pertanian khususnya di Tanan Pak Suwandi, ini terus kita dorong. Jadi ada di saat ini yang kita kembangkan, ini ada varietas padi yang nutrisinya tinggi untuk menghadapi stunting, karena stunting kita ini kan harus diprotek, harus ditahan, tidak boleh berkembang karena dampak stunting ini juga luar biasa. Kemudian beras merah ini untuk mengantisipasi bagaimana yang namanya diabetes itu terus meningkat, dan itu luar biasa lah, itu berdampaknya itu amputasi, kemudian kebutaan dan lain sebagainya. Kalau sisi produksi ini hampir sama dengan beras putih. Jadi per 1 hektar ini mampu 6-7 ton produksi. Kemudian sementara yang harus kita pikirkan bersama nanti terkait dengan pasar. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama. Karena begitu kita galakkan menanam beras merah, tapi kalau pasarnya nanti masih kita cari-cari, ini juga sama saja tidak ada peningkatan produksi bagi para petani kita. Padahal mau kita dari sisi kesehatan kita ini sudah terjawab, dari sisi pasar juga ada peningkatan, jadi petani juga terangsang untuk menanam beras merah. Siap. Oke, Mas. Kalau teknis sistem bantuannya ini seperti apa? Apakah hanya stimulan bibit atau bagaimana, Mas? Pak Nur, ini bantuan ini stimulan bibit saja apa ada yang lain? Tanam Panen sampai panen. mulai tanam sampai panen, Panen ya? semua Sistemnya itu loh, Mbak. semua pembiayaan. Produksi itu ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kelompok di awal. Kalau memang rata-rata tiap tahunnya 7 ya yang dihitung yang 7 ya. Jadi sampai penjualannya sudah dianu juga ya, dikasih peluang bantuan ya. Peluang apa bantuan, Pak Nur? Pasca panennya. Pasca bantuan pasca panen, Pak. Bantuan Pak ongkos panen. Ya, ongkos kombi. Jadi dijelaskan mulai tahap dari pembibitan sampai pemupukan hingga panen, pasca panen seperti apa? Jadi bantuan demplot beras merah ini mulai pra sampai pasca panen ini semuanya ada bantuan dari pemerintah. Mulai pembibitannya, kemudian tanamnya, kemudian traktor ini olah tanahnya, kemudian pupuk, kemudian obat-obatan, insektisidanya, kemudian nanti ongkos panennya, kombin. Kalau untuk belum ada bantuan di sini, nanti ada bantuan untuk panen yaitu kombin. Kemudian nanti ada subsidi terkait dengan harga pasca panen, jaminan harga lah istilahnya. Jadi berbahagialah masyarakat Bonagung yang saat ini dijadikan demplot untuk tanam beras merah. Ada berapa luasan, Mas? Ini kira-kira 10 hektar. 10 hektar. Berarti 1 hektarnya 7 ton. Rata-rata seperti itu. Memang yang namanya apa itu obinan itu tidak bisa ditarik kemana-mana karena terpengaruh oleh banyak faktor ya. Jadi obin kalau di situ itu ya obin di situ. Nah, nanti kalau ditarik kemana-mana itu sekedar perkiraan. Karena konstruksi tanahnya juga berbeda, pola garapnya juga berbeda. Ini akan berpengaruh terhadap produksi. Kalau obin di sekitar sini ya di sini. Baik sahabat channel Muhtarombah, demikian tadi kegiatan tanam padi varietas beras merah dan beras nutrisi bersama Mbah Tarom di Desa Kebonagung, Balirejo, Madiun,
Jangan lupa like, share, and comment demi kualitas channel Muhtarombah, dan tak kalah penting subscribe dan tombol loncengnya. Sampai ketemu di edisi-edisi mendatang. Salam sehat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.